DOC Anugerah ini bisa diterima. Bisa diterima. Peternak senang. Peternak senang ya. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat saja untuk sobat-sobat Cika yang ada di rumah. Jadi pada hari ini kita ada program Anugerah Talk Show yang pada hari ini dan kesempatan istimewa ini kita kedatangan tamu spesial dari Sobat Farmsco tentunya. Jadi di hari ini kita akan membagikan tips kepada teman-teman di rumah semuanya terkait program pemilihan pakan serta nutrisi yang baik untuk ayam kampung itu seperti apa. Jadi tanpa berbasa-basi, mari kita perkenalkan. Monggo Mas, dari Farmsco bisa diperkenalkan nama dan juga istilahnya bagian apa di Farmsco, dan juga mungkin statusnya bisa disebutkan juga mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah biar lebih kenal, lebih dekat dan lebih intens lagi seperti itu. Ya, siap. Oke, makasih Mas Welly. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ismoyo. Saya dari Farmsco Feed Indonesia dari divisi Marketing and Technical Support. Itu aja ya, Mas Welly. Udah cukup ya? Cukup. Lah kalau statusnya gimana, Mas? Status double ini. Mungkin sudah punya istri atau anak satu atau berapa? Iya, saya sudah menikah, sudah punya alhamdulillah anak 2. Oke, siap. Gimana tadi pagi datang ke sini dengan keadaan sudah sarapan atau belum? Atau di jalan ada macet-macet atau gimana kondisinya? Alhamdulillah udah sarapan ya. Kalau macet-macet biasa pagi hari. Oke, siap. Tapi gimana Mas, kesannya pertama kali datang di kantor kita di Intama Group ini gimana kira-kira? Wah, luar biasa. Saya kaget. Ini baru pertama kali saya datang ke kantor Intama. Berasa homey banget lah pokoknya. Iya, memang dari Intama ini kita bikin kantornya itu yang megah dan mewah, supaya para pengunjung yang datang atau bahkan karyawan di sini tuh bisa nyaman. Nyaman ya. Saya datang aja pertama kali ini langsung berasa nyaman. Enak. Waduh, jangan terlalu nyaman nanti seneng nanti jatuh cinta. Oke Mas, jadi gini Mas Wahyu, kita langsung ke pertanyaan pertama saja. Dari Sobat Cika juga biar tahu, bisa dijelaskan untuk Farmsco sendiri ini sejarahnya dari awal Farmsco berdiri hingga saat ini, sampai dia masih eksis nih di dunia istilahnya feed mill ya, yang sudah terkenal di mana-mana, bahkan peternak juga tahu produk pakan Farmsco itu seperti apa. Monggo dijelaskan. Ya, jadi kita itu di Indonesia ini namanya Farmsco Indonesia. Nah, Farmsco Indonesia ini bergerak di bidang peternakan. Di mana ada pembuatan pakan ternak, khususnya unggas, lalu juga ada pembibitan DOC ayam broiler, dan juga pengeringan jagung. Nah, itu masing-masing ini ada perusahaannya masing-masing seperti itu. Jadi salah satunya kita yang untuk pakan ternak unggas di handle oleh Farmsco Feed Indonesia. Kebetulan lokasinya di Serang, Banten. Di Serang. Kurang lebih kita sudah berumur 5 tahun. Sudah 5 tahun di Indonesia sudah 5 tahun. Tapi ada yang lebih tua lagi, Harim Farmsco Indonesia untuk bagian jagung. Itu sudah lebih dari 5 tahun. Sudah lebih dari 5 tahun. Untuk yang bagian suplai jagungnya betul, bahan mentahnya ya, bahan baku pakan ternak. Memang luar biasa. Kira-kira di Farmsco sendiri, Pak Wahyu ya, Thomas Wahyu ya, selain di penyedia bahan mentah, pakan jagung dan lain-lain, untuk food processingnya itu seperti apa sih? Supaya kok bisa jadi pakan yang sangat-sangat luar biasa ini dengan komposisi nutrisi yang pas dan seimbang yang bisa diberikan ke ayam supaya bisa menghasilkan performa yang bagus. Ya, jadi untuk feed processing sendiri kita memiliki, sudah tentu kita memiliki jagung tersendiri dan itu sudah
sesuai kualitasnya terstandar kita. Dan untuk bahan baku sendiri kita menggunakan memang bahan baku reguler. Oke, reguler. Yang kualitasnya khusus untuk unggas. Jadi kita nggak pakai bahan-bahan baku yang macam-macam di luar itu, yang aneh-aneh kita enggak. Dan juga untuk apa namanya keluar masuk bahan baku itu kita cepat. Jadi bisa dikatakan pakan kita ini bahan bakunya fresh, tidak lama penyimpanannya, fresh selalu, flow-nya lancar dan cepat. Jadi gitu, Mas Wahyu. Siap. Nah, Mas, tadi kan Mas Wahyu menjelaskan ya, bahwasanya bahan bakunya ini keluar masuknya cepat. Nah, untuk di Farmsco sendiri, kan kita tahu lah, di tahun 2022 kemarin ada isu kelangkaan bahan pakan dan lain-lain. Nah, sempat nggak dari Farmsco ini pakai produk istilahnya jagung yang harus impor dari luar negeri, atau tetap pakai jagung yang dia produksi dalam negeri? Iya, kalau misalnya untuk jagung karena kita punya jagung sendiri dan itu masih bisa mengcover feed mill kita, kita menggunakan jagung yang sudah ada memang dari perusahaan kita sendiri, dari Harim tersebut. Jadi kita masih pakai jagung yang diproduksi sendiri, bahasanya gitu. Nggak ada yang diimpor ya? Nggak ada ya. Luar biasa memang komitmennya dari Farmsco ini luar biasa, keren. Nah, ngomong-ngomong terkait untuk tahun 2022, tentunya 2023 ini kita lihat mulai ada istilahnya peternak-peternak ayam kampung yang sudah banyak ya, tentunya banyak istilahnya orang beralih dari beternak ayam broiler ke ayam kampung. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Mas Wahyu untuk komitmennya dari Farmsco sendiri membantu buat peternak bisa mendapatkan supply, tentunya pakan, karena kan pemeliharaan ayam itu kan nomor satu itu kan pakan. Nggak mungkin kalau pelihara ayam itu nggak ada pakannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Farmsco ini punya produk pakan apa saja, dan mungkin produk pakan apa yang bisa dipergunakan untuk pemeliharaan ayam kampung. Ya memang betul, tahun 2002 kemarin ya, ini udah 2023 ya. Udah 23 ya, nggak berasa. Memang peminat ayam kampung ini terus meningkat. Jadi kami melihat memang ada pertumbuhan untuk peternak ayam kampung. Terutama karena kami melihat ini bisnis peternakan ayam kampung ini luar biasa bagus. Terutama semester 1 2022. Itu kami lihat harga ayam kampung itu menyentuh 45.000 sampai 47.000. Itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Itu semester 1 sangat tinggi harganya. Jadi akhirnya banyak yang mulai mencoba untuk ayam kampung. Nah, dari situ kita coba mengakomodasi, kita membuat pakannya juga, pakan ayam kampung. Kita punya pakan NC00. Ya, jadi untuk pemeliharaan ayam kampung ini kita ada 3 pakan. NC00, NC01, dan NC02. NC02 itu yang khusus buat ayam kampung ya? Itu khusus buat ayam kampung gitu. Itu khusus buat ayam kampung. Memang di mana banyak peternak ayam kampung ini masih menggunakan pakan broiler. Betul ya? Betul ya. Masih sekali, banyak menggunakan pakan broiler. Pakan broiler ini kan tentunya berbeda ya, Mas, sama pakan ayam kampung dari segi nutrisinya, terutama baik energi maupun proteinnya berbeda dibandingkan ayam broiler. Jadi produk kita ada 3 itu, NC01, 01, dan 02. Memang itu khusus untuk ayam kampung. Itu khusus untuk ayam kampung. Khusus untuk peternak ayam kampung. Berarti 3 jenis itu ya Mas ya? Iya. 3 jenis itu. Spesial. Kira-kira ada lagi nggak yang istilahnya nanti buat meng-up lagi nih perform dari ayam kampung ini? Dari Farmsco mungkin akan mengeluarkan produk baru yang nantinya juga akan digunakan di ayam kampung, kira-kira ada nggak? Kalau sementara untuk
ayam kampung pakai produk itu. Tapi di lapangan kan memang peternak ini banyak improve-nya. Bener ya? Banyak improve-nya. Nah, ada yang awal pakai pakan broiler. Betul. Fase keduanya masih pakan broiler. Fase ketiganya baru menggunakan pakan ayam kampung. Nah, itu sebenarnya sih sah-sah aja. Sah-sah aja. Bagaimana terus juga tinggal hitung kosnya ya. Yang penting biayanya rendah gitu. Nah, itu keuntungannya. Begitulah Sobat Cika. Jadi untuk pemilihan pakan ayam kampung ini mungkin nanti dari sobat-sobat Cika yang di rumah yang saat ini sedang memelihara ayam kampung bisa mencoba produk baru dari Farmsco nih. Yang tadi apa? NC. Jadi pakannya namanya produknya NC0, NC01 sama NC02 yang dimana produk pakan ini dikhususkan khusus untuk ayam kampung. Jadi nanti bisa dibandingkan performanya seperti apa, dari segi cost biayanya bisa dihitung apakah lebih murah seperti. Karena harapan dari PT Farmsco sendiri mengeluarkan produk pakan NC01, 00, 01 sama 02 itu untuk mengurangi cost biaya dari pemeliharaan ayam kampung tentunya. Oke, jadi mungkin dari Farmsco sendiri ya Mas Wahyu ya, ada nggak tips buat para sobat Cika nih yang saat ini sedang beternak ayam kampung, tips cara mungkin pemberian pakan, misalkan kita pakai pakan NC0 nih, itu harus seperti apa modelnya supaya capaian perform bobot badan itu bisa tercapai secara maksimal gitu. Oke, kalau misalnya untuk peternak ayam kampung ini, kalau menggunakan pakan yang full ayam kampung, mulai dari NC00, terus 01, 02, itu performanya memang pasti nanti akan sesuai dengan performa genetik dari ayam kampung. Betul. Saran kita kalau misalnya menggunakan pakan yang awal NC00, itu bisa digunakan selama kurang lebih 30 hari. 30 hari? Ya, umur 1 sampai 30 hari. Lalu nanti dilanjut menggunakan pakan NC02. Nah, itu dilanjut sampai kurang lebih umur 40 hari. 40 hari. 50 hari. 50 hari. Nanti dilanjut lagi menggunakan pakan NC02. Itu saran dari kami. Tapi semuanya itu bisa lagi-lagi bagaimana kondisi di lapangan. Betul. Peternak bisa menyesuaikan hal tersebut, bisa improve. Betul sekali dari Mas Wahyu ya. Memang untuk ayam kampung ini proses pemeliharaannya memang agak sedikit lama ya dari ayam broiler ya. Betul. Kalau ayam broiler itu bisa di 35 hari, untuk ayam kampung ini 70 hari ya. 70 hari, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari ayam broiler atau ayam ras lah kita sebutnya. Cuma memang untuk ayam kampung ini karena kita saat ini sedang proses pengembangan, tentunya kita juga akan ada gambaran atau vision supaya ayam kampung ini bisa menjadi tuan rumah di negeri kita tentunya. Betul. Ya, tidak menutup kemungkinan suatu saat ayam kampung ini bisa menggantikan broiler ya keinginannya. Kalau misalkan ayam kampung bisa pemeliharaannya 35 hari, kenapa tidak? Tapi tadi menurut Mas Wahyu nanti untuk pakannya pakai NC0 itu sampai umur 30 hari. Ganti lagi pakai NC01 sampai umur 50 hari ya. Nah, sisanya pakai NC02 itu sampai panen. Sampai panen di umur 70 hari. Sampai umur 70 hari. Biasa. Nah, kira-kira Mas Wahyu bisa dijelaskan nggak mungkin ya kelebihan dari produk pakannya jenengan, dari produk pakannya Farmsco dengan produk-produk pakan lain ini apa gitu? Ya kita sebut aja produk pakan lain X lah ya. Nah, kelebihannya apa, bisa dijelaskan? Oke, memang kalau bisa dikatakan produk ayam kampung ini tentu kalau misalnya kita dibandingkan yang lain dengan pakan sejenis, kita dari segi processingnya, juga. Dan selanjutnya tentu kokinya berbeda. Juru masak. Juru masak. Pakannya beda. Jadi pasti resepnya berbeda. Nah, itu perbedaan. Dan juga kalau misalnya kita melihat kebiasaan dari peternak ayam kampung saat ini, yang biasanya menggunakan pakan full broiler ataupun menggunakan pakan limbah rumah tangga. Benar ya Mas ya? Betul. Masih banyak
peternak ayam kampung yang menggunakan limbah rumah tangga ya. Betul. Nah itu kan tentu kualitasnya berbeda ya. Betul. Nggak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam kampung. Betul. Nah kita mencoba untuk mengakomodir, membuat pakan yang sesuai dengan kebutuhan ayam kampung. Ya. Karena begini, kalau ayam kampung yang menggunakan pakan, salah satu contoh aja ya Mas ya, yang menggunakan pakan full broiler, nah itu dagingnya itu agak lembek. Oh, agak lembek ya. Iya. Nah jadi itu mengurangi rasa. Betul. Kan pecinta ayam kampung nih yang dicari apa coba? Rasanya kan? Rasa yang berbeda. Betul. Dibandingkan ayam broiler kan? Betul sekali. Alat-alat gimana gitu? Alat dan keras. Nah itu. Jadi kalau misalnya pakai ayam broiler full ini, dia agak lembek. Nah itu pecinta ayam kampung tuh jadi kurang. Ini bener ayam kampung apa enggak sih? Nah kita mensiasati itu dengan menggunakan pakan ayam kampung sendiri yang sesuai kebutuhannya. Yang sesuai kebutuhan. Ya kita sesuaikan. Contohnya nih ya, contohnya nutrisi asam linoleatnya. Siap. Terus juga kayak asam amino bercabang, kayak isoleusin, glisin, serin, sama valin. Jadi kita mencoba improvisasi itu untuk disesuaikan kebutuhan ayam kampung. Jadi nutrisi itu yang coba kita improve untuk kebutuhan ayam kampung. Oke, siap-siap. Berarti keunggulannya di komposisi dari Farmsco ini jauh lebih baik ya. Betul. Daripada mungkin sobat-sobat Cika yang di rumah yang saat ini sedang memelihara ayam kampung menggunakan pakan-pakan istilahnya sisa atau pakan limbah, mending pakai pakan dari produknya Farmsco yaitu NC00, NC01, NC02 yang dimana dalam segi harga ya Mas ya itu lebih murah, sehingga mungkin para sobat-sobat Cika yang di rumah mungkin gambaran sobat-sobat Cika ini pingin mengirit biaya tapi malah istilahnya kebutuhan nutrisi di ayam kampung kalau misalkan menggunakan pakan limbah atau pakan sisa itu kurang tercukupi. Maka dari itu inilah terobosan pakan yang baru diciptakan Farmsco, yaitu jenis pakan NC00, NC01, NC02 dengan harga yang jauh lebih murah ya tentunya ya Mas ya. Gitu ya. Nah, ini Mas Wahyu ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak programnya dari Farmsco nih, program yang istilahnya nantinya akan dilakukan untuk mensupport perkembangan dan pertumbuhan potensi dari peternak ayam kampung ini? Program yang istilah yang menjadi vision atau visi misinya seperti itu. Oke, jadi memang Farmsco ini sesuai dengan moto kita. Moto kita itu menjadi number one partner. Jadi Farmsco ini berusaha menjadi partner nomor 1. Siap. Sama kita punya moto Farmsco is quality. Jadi Farmsco ini ya tadi nomor satunya kualitas, baik kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Itu untuk mendukung peternak-peternak ayam kampung. Kita banyak membuat education ya, dari platform ataupun langsung. Jadi kita punya Farmsco e-learning, Farmsco e-talk, Farmsco e-magazine. Nah, di mana itu membahas tentang peternakan-peternakan, termasuknya ayam kampung. Nah, kita mencoba menyajikan itu untuk mensupport, untuk ibaratnya kalau peternakan butuh refresh pengetahuan. Betul ya. Ilmuwan lagi supaya nanti bisa diterapkan dalam proses pemeliharaan. Jadi kita bentuknya seperti itu, dan juga kita berusaha untuk memproduksi atau membuat pakan yang kualitasnya bagus. Bagaimanapun kalau kualitas bagus kan peternak untung. Benar. Nah, ini support kita untuk peternak-peternak. Berarti komitmennya dari Farmsco sendiri untuk istilahnya mensupport nih ya, mensupport perkembangan potensi dari ayam kampung nih di tahun 2023 terutamanya sampai dengan tahun-tahun selanjutnya akan mencoba untuk meningkatkan kualitas ya tentunya. Betul. Ya, kualitas yang sangat-sangat baik dengan harga yang cukup murah dan terjangkau, tapi kualitas tidak kalah dengan kualitas pakan-pakan yang mahal tentunya, dan itu nanti
bisa disupport juga dengan program-programnya Famsko terkait tadi e-learning, e-talk dan lain-lain. Nah, mungkin Mas Bayu ya. Untuk kira-kira dari sobat Cika ini bisa mengakses dari program-programnya Famsko terkait e-learning, e-talk yang nantinya bisa meningkatkan keilmuan dari peternak-peternak kita yang ada di tempat-tempatnya ini, gimana caranya? Aksesnya gimana? Bisa dikasih tahu nggak? Oke. Kalau akses kita sangat aktif ya di media sosial, di Facebook maupun di Instagram. Jadi sebenarnya Sobat Cika atau teman-teman peternak bisa searching aja Famsko Indonesia. Famsko Indonesia itu akan ada di situ jadwal kegiatan-kegiatan kita kayak Famsko e-learning, Famsko e-talk. Famsko e-learning ini kita sebulan sekali. Sebulan sekali waktunya. Nanti ditampilkan di YouTube juga. Dan ada Famsko e-talk kita sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali? Iya, betul. Nah, bagi yang suka baca-baca buku, iya, kayaknya kayak Mas Welly ini suka baca buku. Kayak kacamata soalnya. Biar saya juga. Siap. Itu ada Famsko Magazine. Itu bahas tentang segala macam peternakan. Terbitnya sebulan sekali. Majalah ya modelnya? Majalah digital. Oh, majalah digital, bukan yang majalah seperti biasanya itu ya? Kita udah zaman digital. Siap. Biar tersebar kemana-mana. Luar biasa. Nah, untuk magazinnya sendiri ya Mas Wahyu, di Famsko ini ada dipatok harga nggak? Kita harus beli nggak kira-kira? Atau gratis itu? Oh, gratis. Luar biasa. Gratis. Jadi bagi Sobat Cika mungkin yang belum bergabung bisa bergabung. Kita itu punya grup WA. Silakan. Nah, di situ ada macam-macam informasi, termasuk Famsko Magazine bisa di-download, ataupun di Instagram juga silakan, itu bisa di-download Famsko Magazine. Oh gitu ya. Kalau Instagram apa namanya Famsko? Famsko Indonesia. Famsko Indonesia. Mungkin itu Sobat Cika ya. Jadi untuk mengakses jadwal atau kegiatan e-learning atau e-talk yang nantinya Sobat-Sobat Cika bisa akses untuk menambah keilmuannya, bisa di-follow nih Instagramnya Famsko Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya dari ITA, yaitu Anugrah99, untuk mengetahui kualitas dari produk DOC kita ayam kampung, tentunya supaya Sobat-Sobat Cika yang ada di rumah atau di tempat saat ini tidak salah memilih produk ayam kampung yang bagus. Karena dari PT ITA sendiri juga kita berkomitmen untuk menghasilkan produk DOC yang berkualitas tentunya. Seperti itu. Nah, menurut Mas Wahyu sendiri mungkin tanggapannya sendiri terkait produk ayam kampung dari PT ITA seperti apa, Mas? Nah, jadi ayam kampung PT ITA Anugrah 999. Ya, memang kita di lapangan kan banyak menemukan beberapa strain ayam kampung yang beredar di Indonesia, termasuknya Anugrah 999 ini. Nah, kita ngeliat di lapangan ini DOC Anugrah ini bisa diterima. Peternak senang. Ya? Senang menerima DOC Anugrah. DOC ITA ini. Karena memang jadi banyak ya peternak ayam kampung kan banyak. Kayak ada di Sukabumi, di Cianjur, di mana mungkin di Priangan. Nah, itu kata peternak-peternak dan kita melihat datanya. Kematiannya rendah. Rendah DOC ITA. Dan di umur 70 ini bobot badannya bisa mencapai 1 kilo. Itu luar biasa. Ya, Sobat Cika, jadi ini bukan kata saya dari PT ITA, tapi ini kata Sobat kita, Sobat Famsko nih, yang dia memang sudah menjelajah ke peternak-peternak, menanyakan testimoninya seperti apa sih untuk produk DOC Intamatat Anugrah ini terkait DOC ayam kampung. Jadi untuk Sobat-Sobat Cika yang ada di rumah dan di tempat, mungkin bisa nge-follow Instagram dari Anugrah 99 untuk mengetahui lebih detail bagaimana kualitas dari DOC kita. Karena memang tadi Mas Wahyu menyebutkan juga ketahanannya, Mas ya. Iya, betul. Liability-nya untuk ayam kampung dari DOC
ITA ini sangat-sangat luar biasa ya, karena kematiannya juga rendah, Iya, betul, dan lain-lain sebagainya, dan performanya juga bagus. Maka dari itu mungkin kita bisa nih berkolaborasi lebih lanjut terkait Famsco dan juga ITA, bagaimana untuk mensupport benar-benar. Jadi ITA mensupport produk DOC ayam kampung, sedangkan Famsco mensupport pakan, sehingga dimana kita akan menghasilkan yang namanya HPP rendah. Supaya peternak juga seneng, senyum lebar nih, karena keuntungannya luar biasa juga seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas Wahyu, harapan dari Famsco sendiri untuk para peternak ayam kampung terutama dan juga ayam-ayam yang lain ke depannya seperti apa? Iya, kalau harapan Famsco ya, apalagi di tahun 2023 ini ya, tahun 2023 yang kita tahu, kalau kata orang-orang, kata ekonomi nih, tahun yang kurang, akan banyak tantangan lah. Betul, akan banyak tantangan. Ada isu resesi juga. Iya, betul ya. Akan banyak tantangan, tapi bagaimanapun tantangan selalu ada. Tantangan selalu ada, dan peluang pun selalu ada. Betul. Jadi terus bergerak aja untuk menjadi lebih baik, karena peluang itu selalu ada. Dan untuk di ayam kampung ini kita harus coba baik dalam meningkatkan skill dalam manajemen produksi, maupun dalam manajemen pemasaran. Yaitu misalnya di digital. Sekarang sudah serba digital. Kita bisa meningkatkan kemampuan itu untuk ya nilai jual kita lebih bagus lah. Lebih bagus. Terutama produk-produk ayam kampung juga. Seperti itu sih. Betul, siap-siap. Nah, Mas, tanpa istilahnya kita mengesampingkan lah isu-isu yang beredar ya saat ini di tahun 2023 ada resesi, itu kan masih kemungkinan. Iya, betul. Kan belum tentu di tahun 2023 ada resesi benar. Kalau nggak ada gimana? Nah, dengan cara kita mulai beternak juga atau melakukan usaha ini supaya nanti peternak-peternak ini bisa terbantu dan juga bisa menghasilkan produk atau hasil akhir yang sangat-sangat memuaskan. Tentunya kita kesampingkan resesi, saya dapat istilahnya kata-kata bijak ya ini dari atasan saya, tentunya dari atasan saya. Mari kita buat apa yang namanya berat itu kita tambah huruf K di tengah-tengah supaya itu bisa menjadi berkat. Karena berkat itu adalah sesuatu pemberian di mana itu tidak istilahnya tidak terkesampingkan atau bukan tidak terkesampingkan atau dibarengi dengan adanya usaha yang maksimal atau ikhtiar gitu loh, supaya kita dapat berkat. Tahun 2023 ada resesi. Apa itu resesi? Mending kita resepsi lah. Kita pesta resepsi itu bukan nikah lagi. Boleh Mas Bayu kalau nikah lagi. Saya juga nggak boleh. Tapi resepsi itu kita artikan sebagai suatu pesta meriah di mana kita menyambut dengan sukacita. Kita berharap di tahun 2023 ini segi perekonomian Indonesia ya terutama bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan juga ya kita berharap Indonesia ini dalam segi ekonomi lebih dari sebelumnya. Betul. Gitu. Ya Mas Wahyu ya. Betul, karena ya, tahun 2003 ini kalau kita mau berkembang atau bertumbuh, menurut saya kita tuh harus kolaborasi. Betul. Ya, kita Famsco sama kita siap kolaborasi ya. Jadi untuk berkembang lebih, semuanya tuh harus kolaborasi. Berarti kita seperti halnya ini ya Mas ya, kayak Mbappe sama ini Messi. Nah, Argentina menang Mas. Nah, tapi kan ini di luar Piala Dunia. Di luar Piala Dunia kita kan kawan. Gitu. Mbappe dan Messi itu kawan gitu. Karena nantinya kita akan berkolaborasi untuk menciptakan gol yang benar-benar bisa dirasakan kemanfaatannya dan juga kemaslahatannya untuk setiap orang ataupun sobat-sobat Cika yang ada di rumah gitu. Karena memang tujuan kita terutama di PT ITA sendiri kita punya visi yaitu diberkati
diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya kita bisa menjadi perusahaan yang berkat. Maksudnya kita bisa memberikan kebaikan, bisa membantu sesama, dan misi kita yaitu dengan ayam Mas, kita ingin mencerdaskan bangsa ini. Betul. Mungkin kalau dari Pak juga ada nih visi misinya, Iya. sama-sama untuk istilahnya membantu mencerdaskan atau meningkatkan ekonomi dari terutama masyarakat di Indonesia. Iya, seperti betul. itu. Quote-nya bagus, Mas. Iya dong. Nanti saya masukin itu ya, Famsko Image juga boleh, ya. nanti sama foto saya. Siap. Seperti itu. Itu saja ya Mas Wahyu. Oke, ya. Mas Welly. Jadi untuk sesi pada hari ini, untuk teman-teman Sobat Cika juga di rumah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan di follow Instagramnya dari Famsko Indonesia, dan juga jangan lupa di follow Instagramnya dari Anugerah 99. Nanti untuk pertanyaannya akan kita balas cepat mungkin terkait produk DOC-nya seperti apa, terkait produk pakannya seperti apa. Kita akan siap 24 jam melayani dengan sepenuh hati kepada para sobat-sobat Cika di rumah, untuk kita bisa sama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik tentunya. Seperti itu. Amin. Mungkin seperti itu dulu ya Mas Wahyu ya. Oke. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya Mas Wahyu, dan juga Mas terima kasih untuk sobat-sobat Cika di rumah. Semoga harapan kita bisa tercapai di tahun 2023 ini. Oke. Amin. Mas, ada sedikit slogan, bisa nggak ngikutin? Gimana? Jadi di ITA itu ada bangkit, ya, melejit, menyinari Indonesia. Bisa? Oke, bisa. Oke, kita berdiri nih. Oke, sambil penutup ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita slogan. Oke. Gimana? Satu, ya. 1, 2, 3. Bangkit, melejit, menyinari Indonesia. Kurang lagi. Kurang. Balik. Kurang. Latihan dulu nih. Latihan dulu. Jadi gini Mas, gimana? Bangkit. Nah, gini kakinya ditekuk nih. Bangkit. Nah. Oh ya, latihan. Olahraga ini pagi-pagi ya. Bangkit. Melejit. Melejit itu gini, kayak Satria Baja Hitam nih. Oke, udah merah nih. Melejit, menyinari Indonesia. Oke, siap. Bisa ya? Ya. 1, 2, 3. Bangkit, melejit, menyinari Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke. Mantap sih, Mas Welly. Siap.